Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit, salam to the moon. Happy New Year 2022. Selamat datang ya di channel saya, teman-teman yang baru pertama kali hadir. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen buat teman-teman yang lain, dan bagikan buat teman-teman yang lain. Dan selamat ya buat teman-teman yang sudah profit ya. Jadi pengen rasanya goyang ya teman-teman ya. Nah, terus bagi teman-teman yang belum profit ya tetap belajar, tetap jangan FOMO, karena saya bilang di sini kita lebih baik telat 1 hari 2 hari dibanding kita masuk dan nyangkut ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti juga bisa lihat nih dari beberapa token yang saya share, itu kembali lagi teman-teman juga harus dior, karena tidak semua token saya yang share bisa naik kan. Kembali lagi itu namanya pengaruh supply dan demand ya pasar. Nah, hari ini saya mau bahas salah satu token yang baru, teman-teman bisa search, yaitu di coin market ya, yang namanya BlueFi ya. Ini BlueFi ada ranking 3266 dan baru di watchlist 602 orang ya. Dan di sini harganya 0,0015 ya. Jadi dibilangin terlalu micin juga belum micin ya. Jadi udah mulai nggak micin ya. Terus kemudian dengan market cap-nya baru 15 juta ya. Dan total supply-nya kan 10 miliar. Dan dengan sirkulasi supply-nya 9,8. Ya, kita lihat langsung ke website-nya teman-teman ya, di apps.bluefi.com ya. Nah, ini apa sih? Jadi ini dia fokusnya ke marketplace NFT. Nanti walaupun juga dia ada ekosistem, ada swap, ada farm, ada wallet ya. Nah, dia juga pengen mengalahkan nih namanya kayak OpenSea yang dibilang mengalahkan, tidak, terinspirasi juga di OpenSea. Yang kalau teman-teman tahu kan OpenSea salah satu marketplace NFT yang terbesar ya. Jadi orang-orang bisa jual NFT-nya di jaringan Ethereum dan Polygon. Yang belakangan ini teman-teman juga tahu ya, salah satunya yaitu Ghostly sempat jual karya NFT-nya dia dengan hanya selfie itu sebesar 11 sampai 13 miliar ya. Jadi di sini saya membahas salah satunya di website ini ya. Nah, kalau kita lihat dari tampilannya sih gambarnya ini ya, kayak gambar paus ya, kayak di Blue Ocean ya. Jadi dengan ya kalau lihat tampilannya, di mana dia ada nanti NFT-nya, art, music, film, sport, education, dan lain-lain ya. Dan dari tampilannya ini teman-teman bisa lihat ya, bisa cek ya, sederhana lah ya. Nah, masih belum diperbarui dari ininya. Nanti pun juga nanti di kreator teman-teman juga bisa lihat nih dia karya-karya NFT-nya ya, kayak gitu loh. Nah, kita langsung ke white paper-nya teman-teman ya. Jadi ke white paper-nya, nah yang saya tadi bilang dia ada di ekosistem, di marketplace, swap, farm, wallet, dan change ya, native currency, informasi, dan lain-lain ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa detail lagi lihat white paper-nya, apakah ini memang sesuai dengan teman-teman atau tidak. Kalau saya lihat sih ini masih dalam watchlist saya ya, jadi saya belum buy ya. Nanti kita lihat chartnya. Nah, nanti ya kayak biasa lah, dia ada swap-nya juga, dia ada buat pertukaran NFT-nya juga, jual beli, kemudian dia juga bisa ada kita trading juga. Nah, itu standar ya kalau buat DeFi ya, teman-teman ya. Nah, di sini tokenomics-nya buy and sell-nya 7%, development-nya 2%, liquidity-nya 2%, marketing-nya 3% ya. Nah, teman-teman juga bisa langsung ke Telegramnya ya. Telegramnya di Blue Official ya, dengan member 13.800 ya. Nah, kemudian saya lihat sih cukup aktif ya di sininya, apa namanya, Twitternya ya. Nanti teman-teman bisa lihat dia sudah launching di Coin Market ya, CoinGecko ya. Kemudian teman-teman juga bisa ke Telegramnya ya, dia ada 17.427 di BlueFi. Nah, kemudian kita paling cepatnya itu ke chartnya, karena chartnya itu tidak bohong ya teman-teman ya. Kita lihat chartnya, sempat pump ya, karena dia 12 Januari, kemudian pump sekarang koreksi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau buy, kalau sekarang sih masih koreksi oke. Tapi kalau misalkan mau lebih tunggu sih, kita lihat time frame-nya 1 jam ya. Di time frame 1 jam. Nah, teman-teman bisa nunggu juga. Kalau memang mau sabar sih di
0,001366 mau sabar teman-teman di time frame-nya 1 jam ya. Karena saya sendiri masih watchlist ya, saya masih lihat dulu potensinya apakah dia masih bisa turun atau tidak ya, masih koreksinya. Kalau lihat dari ininya sih normal teman-teman, ada yang jual 1.800, ada yang buy, jual juga lumayan besar ya teman-teman ya. Nah, ini saya masih watchlist. Nah, ya cukup aktif lah kalau untuk volumenya ya. Nah, kemudian total supply kan 10 miliar dengan market cap 14 juta dan holdersnya berapa? Holdersnya ada 15.192 ya. Cepet banget ya teman-teman, dalam waktu 2 hari sudah 15.000. Nah, kita lihat juga nih kantong walletnya developernya. Ini dia udah pasti kantong developer ya. Ini 25%, kemudian 10%, kemudian 5% ya dibagi sama dia ya. Dia akan ada di Pancake yang 4,5%. Nah, ini walletnya juga 2,7. Dia nanti akan ada di Bitmat juga 1,25%, dan di null address-nya ya udah 1,1, jadi dia sebesar 119 sudah di dead ya, udah di burn ya teman-teman. Nah, kalau saya melihat ini sih ya masih belum memenuhi standar saya untuk buy ya teman-teman, karena memang dompet-dompet walletnya juga agak besar ya. Jadi kalau kita lihat ke token Sniper ya teman-teman, kita bisa cek ke token Sniper ya, dia kepemilikannya masih belum di Rhinos benar-benar ya. Token burn-nya sudah memang 1% tadi. Untuk di atas 5% masih nggak memenuhi, all holdersnya juga nggak memenuhi, terus liquidity-nya dia juga baru di lock sampai 21 April 2022 ya. Nah, ini hanya gambarnya teman-teman ya, jadi nggak menjamin juga kalau misalkan ini memenuhi, nggak memenuhi, ini bakal scam. Nah, kembali lagi tetap teman-teman nanti riset sendiri. Nah, kalau saya lihat sendiri memang saya masih dalam watch list saya, jadi saya belum buy ya teman-teman ya. Nah, kemudian, nah ini saya juga akan share salah satu token yang memang bukan punya saya juga nggak pernah beli, dan saya lihat ini tokennya yaitu Max token ya teman-teman. Kalau ke ini ya, dia sudah market cap-nya kan 887 ya, dengan market cap 28 juta, total supply 887. Nah, dia rak ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya holdersnya Max token ya, turut sedih ya teman-teman ya, karena dia launching memang dari Juli ya, 26 Juli ya, sempat naik-naik bagus sih secara trennya, sempat ada koreksi dan akhirnya developer memutuskan untuk rak ya. Sungguh menyedihkan juga ya developernya. Karena apa? Karena saya lihat ya di Max yang ini, secara follower di Twitter sudah banyak ya teman-teman ya, sudah hampir 500.000 follower. Akhirnya ujungnya dia rak juga ya, menyedihkan banget ya. Jadi memang di tanggal 25 Desember dia sempat bilang 99 sold out already, what are you waiting for. Pas kita ke websitenya langsung ke sini ya, malah ngeblong ya, ngeblank ya semuanya, jadi nggak bisa masuk ya ke websitenya. Kemudian yaitu kembali lagi, kalau kita lihat langsung ke ininya ya, ke coin marketnya di Max ya, tadi sudah tidak kelacak chartnya juga, walaupun ini sudah di audit setik ya kalau teman-teman lihat ya. Jadi saya bilang selalu nggak ada jaminan kalau suatu token sudah di audit setik, maupun di jaringan Ethereum, maupun followernya banyak, maupun holdersnya juga, tokennya juga banyak, nggak ada jaminan. Kembali lagi ke developernya jujur atau enggak. Makanya kenapa saya selalu bilang, kita setiap bermain micin ini, kalau kita sudah cuan, kita bisa TP modal plus cuannya, profitnya, supaya itu aman. Karena jangan sampai kita cuannya sudah lebar dan kita merasa, wah saya mau hajar sampai 10.000%, ujung-ujungnya kena ya tadi mental, yaitu kena rak. Makanya saya selalu bilang, bermain micin itu harus kita siap uang kehilangan. Jadi kalau teman-teman bermain, misalkan teman-teman bermain dengan 50 dolar, ya udah, dengan bermain 50 dolar kalau memang hilang ya teman-teman nothing tulus. Tapi kalau misalkan 50 dolar teman-temannya merasa sedih, ya udah jangan mainin 50 dolar, misalkan mainin 10 dolar atau 20 dolar yang kira-kira yang teman-teman bisa kehilangan tanpa membebani pikiran teman-teman. Ya, kalau saya bilang selalu kayak gitu. Jadi mau apalagi yang token-token early yang kira-kira kita bisa hit and run ya, saya bilang saya bermain misalkan minimal 30 atau 50, ya udah
Tidak kayak kalau dia misalkan rak, ya udah kita tidak usah sedih. Kalau dia naik sampai ribuan persen, ya kita amankan modal sama profitnya, kita bermain dengan micin yang lain gitu loh. Tapi kalau misalkan saya yakin dengan token ini dan bagus, dan saya berhubungan dengan developer, saya bermain dengan adminnya, saya juga ada chat dan dia juga enak, saya akan bisa all in. Kembali lagi ya, itu memang resiko. Cuma kalau kita dengan yakin, kalau kita nggak yakin jangan berani all in ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang mau saya share buat teman-teman subscriber saya. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman sebagai referensi ya. Jadi di sini bukan ajakan beli atau jual, kembali lagi teman-teman akan riset sendiri, teman-teman punya strategi sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman pengen tahu cara saya bermain dengan micin seperti apa, saya ada link deskripsi di bawah ini, strategi bermain micin 41 sama strategi bermicin 42. Jadi kalau udah sampai berani all in, saya akan memenuhi kriteria 42 ya teman-teman. Oke, sekian dari saya, salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.